Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Apriliando dari kelas 4 PJJD, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Perancangan Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengantar GIS dan LDD dengan dosen pembimbing Ibu Sri Rizky Artini, STM Engineering. Baiklah, dalam video ini kita akan membahas mengenai kesalahan dan bias pada GPS. Pengertian Global Positioning System atau yang sering kita sebut GPS. Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. Fungsi GPS. GPS berfungsi untuk mendeteksi atau menyediakan suatu informasi mengenai suatu posisi secara cepat dan tepat. Kesalahan dan bias pada GPS. Pengukuran pada GPS dipengaruhi oleh beberapa jenis kesalahan yang acak dan bias. Kesalahan ini dapat diklasifikasikan sebagaimana keduanya berasal di satelit, yang berasal pada penerima dan yang disebabkan oleh propagasi sinyal. Selain efek dari kesalahan ini, akurasi posisi GPS dipengaruhi oleh lokasi geometris dari satelit GPS yang terlihat oleh 1. Kesalahan epimeris GPS. Pemodelan gaya yang bekerja pada satelit GPS secara umum tidak akan sempurna, yang menyebabkan beberapa kesalahan dalam perkiraan posisi satelit dikenal sebagai kesalahan epimeris. 2. Bias ionosferik. Ionosfer merupakan bagian dari lapisan atas atmosfer di mana terdapat sejumlah elektron dan ion bebas yang mempengaruhi perambatan gelombang radio. Sinyal GPS memancarkan sinyalnya ke receiver melewati ionosfer. Akibatnya, ion-ion tersebut akan mempengaruhi propagasi sinyal satelit, terutama pada kecepatan sinyal. Untuk mereduksi kesalahan bias ionosfer, hal-hal yang dilakukan adalah yang pertama yaitu menggunakan model ionosfer, yang kedua melakukan pengamatan pada pagi atau malam hari, dan yang ketiga melakukan pengurangan atau differencing data pengamatan. Yang ketiga, bias troposferik. Sinyal dari satelit GPS untuk sampai ke antena harus melalui lapisan troposfer, yaitu lapisan atmosfer netral yang berbatasan dengan permukaan bumi, di mana temperatur menurun dengan membesarkan ketinggian. Lapisan troposfer mempunyai ketebalan sekitar 9-16 km, tergantung dengan tempat dan waktunya. Yang keempat, kesalahan multipad. Multipad adalah sumber kesalahan besar, baik dari pengukuran phase pseudo range dan carrier phase. Kesalahan multipad terjadi ketika sinyal GPS datang menuju antena receiver melalui jalur yang berbeda. Jalur itu dan sinyal yang terpantul dari objek di sekitar antena receiver. Efek dari kesalahan multipad yaitu kesalahan waktu satelit dan epimeris. Cara mereduksinya dengan cara memperpendek panjang baseline, metode penentuan posisi diferensial. Yang kelima, cycle slip. Cycle slip merupakan ketidakkontinuan dalam jumlah gelombang penuh dari fase gelombang pembawa yang diamati. Karena sinyal ke receiver terputus pada saat pengamatan sinyal. Jika dilakukan plotting data pengamatan fase terhadap waktu, maka cycle slip dapat dideteksi dari terdapatnya loncatan mendadak kurva grafik dalam proses pengolahan data untuk perhitungan posisi. Pengkoreksian cycle slip bisa dilakukan sebagai suatu proses tersendiri sebelum proses estimasi posisi, ataupun secara terpadu dengan proses pengestimasian posisi. Yang keenam, selective availability. Selective availability merupakan metode yang pernah diaplikasikan untuk memproteksi ketelitian posisi absolut secara real time yang tinggi dari GPS hanya untuk pihak militer Amerika Serikat dan pihak-pihak yang berwenang. Tetapi sejak tanggal 2 Mei tahun 2000,
kebijakan selective availability sudah dinonaktifkan. Yang ketujuh, yaitu anti-spoofing. Anti-spoofing merupakan suatu kebijakan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana kode V dari sinyal GPS diubah menjadi kode Y yang bersifat rahasia, yang strukturnya hanya diketahui oleh pihak militer Amerika Serikat dan pihak-pihak yang berwenang. Dan kesalahan yang ke-8 yaitu kesalahan jam satelit dan receiver. Jam satelit GPS Blok 2 dan 2A menggunakan bahan atomik yaitu cesium dan rubidium. Untuk generasi terbaru, IIR menggunakan rubidium saja. Meskipun sangat akurat, tetap saja tidak sempurna. Stabilitas jam satelit GPS berada 1 hingga 2 bagian dari 1013 selama satu periode hari. Hal ini berarti kesalahan jam satelit berada pada 8,64 hingga 17,28 nano per detik per hari dan menyebabkan kesalahan jarak 2,59 meter hingga 5,18 meter. Kesalahan tersebut dapat dikurangi dengan memasukkan koreksi jam satelit dan mendiferensiasi receiver yang digunakan untuk mengukur. Dari hal itu, kesalahan jam jauh lebih besar daripada kesalahan jam pada satelit GPS. Kesalahan tersebut dapat dikurangi dengan mendiferensiasi antara satelit atau dianggap sebagai parameter yang tidak diketahui. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan saya di atas, Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang untuk mengetahui posisi dengan cepat dan tepat. Namun, pada sistem GPS ini masih terdapat beberapa kekurangan seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sajikan di video ini. Saya akhiri dengan kata terima kasih dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.